Bertemu lagi dengan video dari Mathemanesos bersama saya, Hendrian Toli. Pada video ini kita akan melihat tentang visualisasi dan perhitungan algoritma quicksolve. Algoritma quicksolve ini dicetuskan oleh Tony Hoare tahun 1959 dan dipublikasikan pada tahun 1961. Algoritma quicksolve merupakan algoritma pengurutan menggunakan teknik divide and conquer. Kompleksitas waktunya adalah, worst case-nya adalah n pangkat 2, average case sama base case-nya adalah n log n. Input dari algoritma quicksolve adalah suatu list berisi n elemen yang bisa diurutkan, bisa berupa angka, alfabet, atau string. A sama dengan elemen-elemennya A0, A1, A2, sampai AN-1. N adalah jumlah elemennya. Outputnya adalah berupa suatu list yang sudah terurut secara non-decreasing. Algoritmanya adalah secara berulang kita melakukan partisi unsorted listnya ini, list yang belum terurut, berdasarkan elemen pivot, di mana setelah partisi maka elemen pivot akan berada pada tempat yang sudah benar. Jadi algoritma quicksolve ini berdasarkan partisi. Lalu, kita akan mendapatkan suatu list yang terurut secara non-decreasing. Pemilihan elemen pivot itu bisa dilakukan secara random, acak, leftmost atau kita ambil yang paling kiri, rightmost yang paling kanan, atau median yang di tengah-tengah, atau cara-cara lainnya. Dan teknik partisi Hoare yang kita pakai adalah, itu pertama-tama kita memilih suatu elemen pivot, lalu kita tukar posisinya atau swap dengan elemen paling kanan, lalu kita memakai pointer I yang bergerak dari kiri ke kanan untuk mencari elemen pertama yang lebih besar sama dengan pivot. Jadi saat pointer I ini bertemu dengan suatu elemen yang lebih besar sama dengan pivot, dia akan berhenti. Lalu kita menggunakan pointer J yang bergerak dari kanan ke kiri, right to left, untuk mencari elemen pertama yang lebih kecil sama dengan pivot. Jadi saat dia bertemu elemen yang lebih kecil sama pivot, dia juga akan berhenti pointer J ini. Lalu akan ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah jika indeks pointer I-nya lebih kecil dari J, maka kita swap elemen AI-nya, jadi elemen pada indeks I-nya dengan elemen indeks J-nya. Lalu kita meneruskan partisi. Kondisi kedua yang bisa terjadi adalah jika indeks I ini lebih besar dari indeks J, maka kita tukar posisi AI elemen indeks I dengan elemen pivotnya, dan partisinya selesai. Dan kita akan mendapatkan bahwa elemen di kiri pivot akan lebih kecil sama dengan pivotnya, dan elemen di kanan pivot akan lebih besar sama dengan pivotnya. Visualisasi. Jadi kita diminta mengurutkan list A sama dengan elemen-elemennya adalah 8, 3, 2, 9, 7, 1, 5, 4, 6 memakai quicksolve. Pertama-tama kita tuliskan dulu elemen-elemennya 8, 3, 2, 9, 7, 1, 5, 4, 6. Lalu kita tuliskan indeksnya 0 sampai 8, jadi ada 9 elemennya. Pertama-tama dari list awal ini, yang 9 elemen ini, kita memilih suatu elemen pivot secara random. Jadi dalam contoh soal ini kita menggunakan pemilihan pivot secara random. Anda tentu saja bisa pakai yang lain. Jadi misalnya secara random kita dapatkan elemen pivotnya adalah 7 pada indeks 4. Langkah berikutnya adalah kita tukar posisi elemen pivot ini dengan elemen yang paling akhir. Jadi dari indeks 4 kita tukar dengan yang indeks 8. Oke, ini kita sudah tukar, kita sudah swap dia. Berikutnya kita akan melakukan partisi pada list yang tersisa atau sublistnya. Jadi kita munculkan dulu pointer I dan pointer J. Ingat, pointer I bergerak dari kiri ke kanan, pointer J dari kanan ke kiri. Jadi pointer I akan berhenti saat ada elemen yang lebih besar sama dengan elemen pivotnya, 7. Jadi misalnya I kita mulai dari indeksnya 0. Jadi kita bergerak ke kanan, dari kiri ke kanan. Jadi dia harus berhenti saat ketemu suatu elemen yang lebih besar atau sama dengan pivotnya. Jadi dia berhenti di elemen 8 ini, karena pada indeks 0 ini, I sama 0 ini, elemen 8 telah lebih besar sama dengan elemen pivotnya yang 7.
Lalu pointer J-nya dari kanan ke kiri akan berhenti saat ada elemen yang lebih kecil sama dengan elemen pivotnya, elemen 7 ini. Jadi pointer J juga berhenti pada indeksnya J sama 7 karena elemen 4 itu sudah lebih kecil sama dengan elemen pivotnya yang 7. Lalu ini ada kondisi 1 di mana indeks I lebih kecil daripada J, maka kita akan swap elemen AI dengan AJ. Jadi 8 dengan indeks 0 dan 4 dengan indeks 7 kita tukar posisinya. Ini kita telah tukar posisinya dan kita teruskan partisinya lagi. Kita muncul lagi pointer I dan pointer J-nya. Kita gerakkan pointer I-nya lagi dari indeks 0. Dia bergerak ke kanan dan berhenti saat ketemu elemen yang lebih besar sama dengan pivot. Bergerak, dia masuk ke indeks 1, 3 tidak lebih besar dan atau sama dengan 7. Terus lagi. Dan dia indeks pointer I ini pada indeks 3, I sama 3 dia berhenti karena 9 lebih besar sama dengan 7. Pointer J kita gerakkan ke sebelah kiri. Jadi dari J sama 7 dia mencari elemen yang lebih kecil sama dengan 7. Jadi dia berhenti pada saat indeks sama 6. Jadi elemen 5 lebih kecil sama dengan pivotnya 7-nya. Jadi ini kembali ke kondisi 1 di mana I-nya lebih kecil dari J. Maka kita swap lagi posisi elemen AI dan AJ-nya ini, indeks 3 dan indeks 6 ini kita tukar lagi elemennya. Kita teruskan lagi partisinya. Pointer I berhenti saat ada elemen lebih besar sama dengan pivotnya. Jadi I sama 3 kita bergerak lagi. Oke, I berhenti saat indeksnya 6, elemennya 9 lebih besar sama dengan pivot yang 7. Pointer J-nya berhenti saat ada yang lebih kecil sama dengan pivotnya. Berhenti saat dia mencapai indeks J sama 5, dia memasuki kondisi 2 di mana indeks I 6 lebih besar daripada indeks J-nya yang 5. Ini ada kondisi kedua, maka kita swap posisi AI dan pivotnya. Jadi 9 dengan indeks 6 kita tukar dengan 7 yang indeks 8 kita tukar. Ini sudah kita tukar. Lalu berikutnya kita tahu bahwa elemen pivot ini 7 ini sudah di posisi yang benar. Lalu kita akan mendapatkan dua buah sublist. Sublist sebelah kiri ada sublist yang lebih kecil sama dengan 7. Sublist sebelah kanan adalah sublist yang lebih besar sama dengan 7. Elemen pivot yang sebelumnya. Berikutnya kita kerjakan partisi sublist yang sebelah kiri dari indeks 0 sampai 5. Pertama-tama kita pilih elemen lagi pivotnya secara random. Di sini misalnya kita dapatkan elemennya 2 pada indeks 2 juga. Kita swap lagi pivot ini ke paling akhir di sublist ini, berarti pada indeks 5, tukar posisinya. Lalu kita lakukan pointer I dan pointer J lagi di indeks 0 sampai 4. I bergerak lagi mencari elemen yang lebih besar dari sama dengan pivotnya yang 2. Dia berhenti pada indeks 0. Pointer J kita lakukan lagi bergerak ke kiri, berhenti saat ketemu yang kurang sama dengan 2. Oke, dia berhenti di indeks 2. Ini ada kondisi satu lagi. I kecil dari J, kita tukar posisi kedua elemen ini. Kita lanjutkan partisi. I bergerak lagi, mencari yang lebih besar sama dengan pivotnya 2. Berhenti pada saat I sama 1. Yang J juga bergerak, mencari yang kecil sama dengan, oke, dia belum ketemu. Dan ini sudah masuk ke kondisi kedua, di mana indeks I-nya sama dengan 1 lebih besar daripada indeks J yang sama dengan 0. Pada ini kondisi 2 kita swap lagi elemen AI-nya, A1 ini, elemen 3 ini dengan elemen pivotnya yang 2. Indeks 1 dan indeks 5 kita tukar posisinya. Setelah menukar ini, kita tahu bahwa elemen pivot ini 2 sudah di posisi yang benar. Berikutnya lagi kita mendapatkan sublist yang di sebelah kiri kecil sama dengan 2. Yang di sebelah kanan adalah sublist lebih besar sama dengan 2. Kita lakukan lagi partisi pada yang sebelah kiri. Ini merupakan sublist satu elemennya, dan secara itu kita sudah tahu bahwa dia sudah di posisi yang benar. Kita lanjut pada sublist indeks 2 sampai 5. Kita pilih lagi elemen pivot secara random. Misalnya kita dapat lagi elemen indeks 3-nya yang 5. Kita swap lagi ke bagian paling akhir indeks 5-nya. Lalu kita lakukan pointer I dan pointer J lagi. Kita bergerak, pointer I mencari yang lebih besar sama dengan 5 atau pivotnya. Berhenti pada saat I sama 4.
Pointer J mencari yang lebih kecil sama dengan pivotnya yang 5. Oke, dia bergerak ke sebelah kiri dan berhenti bukan karena ketemu, tapi karena memasuki kondisi kedua. Indeks I-nya 4 lebih besar daripada indeks J-nya 3. Kita melakukan lagi swap, tukar posisi A4, jadi I-nya 4, 6 ini dengan elemen pivotnya yang 5. Oke, ini kita sudah tukar posisinya. Lalu elemen kita tahu bahwa elemen pivot 5 ini sudah di posisi yang benar. Kita mendapatkan sublist yang kecil sama dengan 5 di sebelah kiri dan lebih besar sama dengan 5 di sebelah kanan. Kita lakukan lagi partisi pada sublist yang 4, 3, indeks 2 dan 3 ini. Kita pilih elemen secara random lagi pivotnya, dapatnya misal 4, kita swap lagi dengan elemen paling akhir di indeks 3. Kita lakukan lagi pointer I dan pointer J-nya secara algoritma ini yang dilakukan. I-nya 2, J-nya 2. Oke, I berhenti saat ketemu yang lebih besar sama dengan pivotnya. Dia berhenti bukan karena ketemu, tapi karena kondisi kedua, I lebih besar daripada J indeksnya. Kita swap lagi AI ini. AI3 berarti elemennya 4 dengan pivotnya sendiri 4. Oke, ini sudah kita lakukan. Kita dapatkan lagi sublist yang lebih kecil sama dengan 4 di sebelah kirinya. Kita lakukan lagi partisi pada sublist ini yang cuma satu elemen. Dan karena dia cuma satu elemen, kita tahu bahwa ini sudah terurut dan sudah di posisi yang benar. Oke, kita teruskan lagi partisi sublist indeks 5 yang cuma satu elemen juga, elemennya 6. Dan karena dia sublist satu elemen, dia sudah di posisi yang benar. Kita teruskan lagi pada sublist 8, 9. Ini kita pilih elemen pivot secara random. Misalnya dapat 8, indeks 7. Kita pindahkan lagi dengan yang elemen paling akhir, indeks 8, tukar posisinya. Lakukan lagi pointer I dan pointer J-nya. Ingat pointer I dari kiri ke kanan, mencari yang lebih besar sama dengan pivotnya yang 8. Pointer J-nya sebaliknya. Oke, kita bergerak. Oke, dia berhenti langsung di I sama 7 karena 9 lebih besar daripada elemen pivot yang 8. J-nya bergerak ke kanan, berhenti saat ketemu yang lebih kecil sama dengan 8. Oke, dia berhenti bukan karena ketemu lagi, karena ini memasuki kondisi kedua. Indeks I-nya sama 7 lebih besar daripada indeks J yang sama 6. Maka kita swap AI-nya, A7 itu dengan pivotnya. Oke, dan kita dapatkan sublist yang lebih besar sama dengan 8 dan elemen pivotnya sudah di posisi yang benar. Berikutnya lagi, kita tinggal melakukan partisi sublist yang terakhir. Satu elemen lagi, isi 9. Sublist satu elemen berarti sudah di posisi yang benar. Oke, ini sudah selesai. Jadi kita dengan melakukan partisi quicksort ini, kita telah mendapatkan suatu elemen atau suatu list dengan elemen yang sudah terurut secara non-decreasing. Ilustrasi dari quicksort ini adalah dari proses yang kita lakukan sebelumnya. Pertama-tama kita mempunyai satu list yang belum terurut sama sekali. Jadi pertama-tama kita mengambil elemen pivot secara random, dapat 7, kita sebagai acuan kita, pivot kita. Kita melakukan partisi sehingga 7 berada di posisi yang sudah benar. Jadi yang lainnya sebelah kiri berarti lebih kecil sama dengan 7, yang sebelah kanan 7 adalah lebih besar sama dengan 7. Kita lakukan lagi pemilihan elemen pivot randomnya, dapatkan 2, ikuti lagi, 2 sudah di posisi yang benar setelah dipartisi. Kita pilih lagi elemen 1, yang satu elemen sudah terurut karena elemen sublist satu elemen. Kita pilih lagi pivotnya, dapatnya 5. Oke, 5 sudah di posisi yang benar setelah dipartisi. Lalu kita pilih lagi elemen pivotnya 4. 4 sudah di posisi yang benar setelah dipartisi. Elemen 3, sublist satu elemen. Yang 6 sama, sublist satu elemen sudah terurut secara sendirinya. Lalu sublist 8, 9, pilih pivotnya 8. Oke, setelah dipartisi 8 telah berada di posisi yang benar. Dan yang terakhir adalah sublist satu elemen yang 9. Ini setelah kita tahu bahwa sublist satu elemen berarti sudah terurut dengan sendirinya, kita dapatkan sublist akhir atau list akhir yang sudah terurut secara non-decreasing menggunakan algoritma quicksort ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu pada video Mathemanesos yang lainnya.